Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat Ruang Bicara dimanapun berada. Dalam kesempatan ini kami akan mengulik sedikit tentang perhelatan Pesta Demokrasi di tingkat provinsi, yakni Pilgub Sulsel 2024, di mana sebelumnya cukup santer terdengar bahwa pada Pilgub kali ini akan terjadi kotak kosong. Namun dalam video ini bukan itu yang akan kita kupas, sahabat. Melainkan hadirnya sosok Dani Pamanto sebagai penyelamat demokrasi di Sulsel. DP atau Dani Pamanto yang saat ini sebagai wali kota Makassar menjadi hal menarik untuk kita kupas bersama dalam video ini. Sebelumnya kami informasikan bahwa video ini bukanlah video kampanye. Menjadi menarik karena Muhammad Ramdan Pamanto yang biasa dipanggil Dani Pomanto atau DP dijuluki sebagai legenda kotak kosong pada perhelatan demokrasi atau Pilwali 2018 lalu, serta kembali menjadi wali kota Makassar di tahun 2020 hingga sekarang. Sebagai warga Sulawesi Selatan, tentunya akan banyak pertanyaan yang akan muncul di benak kita. Tentu yang pertama, hal yang wajar dan lumrah, apa yang sudah dibikin DP untuk Makassar? Setelah itu akan muncul pertanyaan lagi, jika DP Gubernur Sulawesi Selatan 2024, apa mau bikin? Singkatnya, apa mau bikin DP untuk Sulsel? Hebatnya, ternyata Bapak Dani Pamanto ini telah menyiapkan jawaban atas dua pertanyaan mendasar ini. Jawabannya bahkan telah dikemas dalam bentuk bacaan, majalah atau brosur. Mengapa kami sebut majalah? Karena ukurannya lebih kecil dari tabloid atau koran dan lebih besar dari komik. Yang tak kalah menarik, ada kalimat di setiap lembarannya: jangan biarkan Sulsel mundur lagi. Nah, sahabat Ruang Bicara, yang saya maksud adalah ini dia, Dani Pamanto, Gubernur Sulsel 2024. Teman-teman bisa lihat bahwa bagian atasnya ada tulisan Cocok Itawa, Dani Pamanto, anak lorong, pemimpin yang dicintai rakyat menjadi Gubernur Sulsel 2024. Ada di bawahnya tulisan karena dia baik untuk semua. Nah, di sini ini yang saya utarakan ke teman-teman bahwa pada saat masyarakat pendukung Muhammad Ramdan Pamanto yang biasa dipanggil Dani Pomanto atau DP, Wali Kota Makassar 2014-2019 dan legenda kemenangan kotak kosong 2018 serta kembali menjadi wali kota 2020 sampai 2026. Memasang baliho di semua wilayah, banyak pertanyaan muncul kepada masyarakat Sulsel diantaranya. Nah, ini dia 5 pertanyaan yang dituliskan dalam brosur ini. Yang pertama, siapa itu Dani Pamanto? Apa yang sudah diperbuat DP selama ini? Apa alasan masyarakat Sulsel harus mendukung DP? Cocokkah sosok DP menjadi Gubernur Sulsel? Dan apa yang dibawa DP untuk memajukan Sulsel? Di bawahnya ini covernya ya teman-teman ya. Terus brosur ini akan berusaha menjawab semua pertanyaan di atas. Selamat membaca agar kita mendapatkan pencerdasan atas pilihan masa depan kita sendiri. Jangan salah memilih, pilih yang benar-benar supaya masa depan kita tidak buyar. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini. Nah, di bawah lagi ada tulisannya, bila mana seseorang ataupun kelompok dengan sengaja melakukan duplikasi, merubah makna maupun arti dari semua konten yang ada dalam brosur ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, disclaimer teman-teman ya. Ada tulisannya kecil di bawah seperti ini. Oke, lembaran pertama kita buka bersama. Nah,
Ini lembaran pertamanya teman-teman. Bagian atasnya ada tulisan apa yang sudah bikin DP dan cukup menarik. Gambarnya di sini, gambarnya ada seorang perempuan yang kemudian dipikul oleh seorang laki-laki tak berbaju hanya untuk memasang spanduk DP anak lorong ya. Anak lorong orang biasa dengan dedikasi luar biasa. Oke, terus ada tulisan, ada sekitar 9, teman-teman bisa lihat. Ada 9 dalam brosur ini. Yang pertama saya bacakan ya teman-teman. Muhammad Ramdan Pomanto ya. Mohon maaf. Oke. Muhammad Ramdan Pomanto, dipanggil Dani Pamanto, disingkat DP, adalah wali kota Makassar 2 periode, pemegang 2 Satya Lencana dan pemegang para Samya Purna Nugrah, penghargaan tertinggi dari yang tertinggi pemerintah di daerah Indonesia. Oh, daerah di Indonesia. Nah, DP yang kedua, DP juga sangat melegenda karena memenangkan kotak kosong. Yang ketiga, DP lahir dari sebuah lorong sempit di Jalan Amirullah Mamajang, Kota Makassar. Yang keempat, DP adalah anak lorong yang lahir dari seorang ibu berprofesi guru dan ayah seorang PNS biasa. Yang kelima, oke teman-teman bisa baca ya. Yang kelima, DP menjadi suami dari putri campuran Bone dan Galesong, menjadi ipar dari Putra Luwu, serta memiliki kerabat keluarga besar Toraja. Yang keenam, DP sebelumnya menjadi wali kota adalah DP sebelum menjadi wali kota adalah seorang arsitek yang berpraktek sebagai konsultan profesional sejak 1996 hingga 2014 dan menjadi dosen teknik arsitektur Unhas sejak 1990 hingga 2011. Yang ketujuh, DP juga adalah mantan atlet berprestasi Sulawesi Selatan yang mengikuti 3 event Pekan Olahraga Nasional. 3 kali dipilih rakyat dan mengukir 3 kemenangan gemilang, yaitu Pilkada 2013, Pilkada 18 atau kotak kosong, dan Pilkada 2020. Yang terakhir, semua itu karena mencintainya walaupun apa yang dikerjakan belum sempurna dan belum selesai. Wah, ini yang 9 ini adalah seperti bahasa ya. Semua itu karena rakyat mencintainya walaupun apa yang dikerjakan belum sempurna dan belum selesai. Penutupnya cukup keren teman-teman. Nah, ini yang saya bilang bahwa di setiap lembarannya ada tulisan jangan biarkan Sulsel mundur lagi. Ini halaman kedua ya. Ini halaman pertamanya seperti ini. Oke, dan pada saat itu Pak DP menyampaikan kepada kami bahwa brosur ini akan ada dan akan tersebar hingga ke rumah-rumah warga Sulawesi Selatan. Tanpa jarak dengan rakyat. Di sini ada 4, ada 5, dan fotonya Pak DP lagi merangkul seorang ibu yang cukup terharu. Nah, atasnya ini ada ini ya. Ada foto beliau lagi menggayuh becak, karena Makassar itu bagian dari kota becak ya. Lembaran ketiganya, oke ya. Ini lembar keempatnya. Nah, ini dia yang cukup menarik menurut saya. Dan cut dulu, cut. Oke, lembaran berikutnya nih, lembaran ketiga. Tertulis di sini, tanpa jarak dengan rakyat, selalu utamakan rakyat dan sangat dicintai rakyat. Oke, teman-teman bisa lihat, saya lipat aja ya, supaya teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman. Oke, saya sengaja bikin seperti ini karena saya teman-teman bisa lihat di sini. Di lembaran ketiga ini tulisannya tanpa jarak dengan rakyat, selalu utamakan rakyat dan sangat dicintai rakyat. Di sini ada 5 poin yang disampaikan dalam brosur ini. Yang pertama,
DP terbukti menjadi pemimpin yang biasa dihubungi. Oh, maaf ya. Yang pertama, DP terbukti menjadi pemimpin yang bisa dihubungi 24 jam oleh semua kalangan. Yang kedua, DP adalah pemimpin yang bersedia open house setiap hari untuk melayani masyarakat dengan berbagai macam kepentingan. Yang ketiga, DP adalah pemimpin yang menerima keluhan langsung dari masyarakat sejak jam 6 pagi, wow, sampai jam 12 malam ya, tengah malam. Disampaikan dalam brosur ini. Terus yang keempat, DP adalah pemimpin yang terbukti sangat berkomitmen dengan visi misinya, terkhusus membangun kualitas hidup di Kota Makassar 2 kali tambah baik. Yang kelima, DP mengutamakan keluhan dan usulan dari masyarakat dengan respon yang cepat dan solusi yang tepat. Ini dia teman-teman, bisa lihat ini lembaran kedua ya. Lembaran kedua, minta maaf ya, ini lembaran ketiga. Lembaran keempat, terbukti telah membawa perubahan besar. Ini tulisannya di atas itu, tagline-nya, terbukti telah membawa perubahan besar. Seorang pekerja keras, tuntas, ikhlas, dan sabar menghadapi fitnah dan hoax. Gambarnya beliau lagi memakai pakaian PNS lengkap ya. Nah, di sini ada dua. Yang pertama sebelumnya, yang kedua sekarang. Oh, dan maksudnya ini bahwa apa yang pernah dilakukan ya. Nah, ini karena sudah tertulis di atas ini apa yang sudah bikin DP untuk Makassar. Tentu ya, ini dia jawab salah satu jawabannya ya. Sini teman-teman. Nah, ada lagi tulisan, jangan biarkan Sulsel mundur lagi. Oke, saya bacakan ya. Poin pertama, ini teman-teman bisa lihat bahwa apa yang sebelumnya apa yang sudah ada sebelumnya, terus apa yang menjadi inovasi sekarang. Yang pertama, pusat kota Makassar hanya ada di Losari sebelumnya. Kemudian sekarang Kota Makassar memiliki pusat kota baru, yaitu CPI, Center Point of Indonesia, yang sebelumnya menjadi ide dan desain DP. Oke. Yang kedua, insentif RT RW 75.000 per bulan. Wow. Nah ini saya lihat. Oke, saya zoom teman-teman ya. Ini tertulis jelas bahwa insentif RT RW itu 75.000 rupiah per bulan. Nah, sekarangnya itu sudah menjadi, sekarang sudah 1.200.000. Minta maaf teman-teman. 1.200.000 dan menuju 2 juta per bulan. Nah, ini luar biasa peningkatannya ini. Ini bukan luar biasa lagi, fantastis. Karena ditambah 1.000% aja ini baru, kalau 75.000 ditambah 1.000% itu kan baru 750.000. Nah, ini sudah 1.200.000. Luar biasa ya. Terus yang ketiga, pendapatan asli daerah atau PAD 500 miliar per tahun sebelumnya. Nah, kita lihat sekarang menjadi 1,5 triliun menuju 2 triliun per tahun. Nah, ini dia. Berarti 3 kali lipat ya. Sebelumnya 500 menjadi 1,5 triliun. Oke, next. Kota Makassar menjadi kota demonstrasi dan kota perkelahian kelompok. Nah, ini perkelahian antar lorong biasanya nih. Sekarang sudah menjadi kota festival terkenal F8, kota makan enak, dan kota terbahagia di dunia. Kota terbahagia di dunia. Amin. Oke, lihat teman-teman. Saya lanjutkan lagi ya. Yang kelima, ini saya zoom ya. Jaminan kesehatan untuk rakyat tidak memadai. Oh, katanya sebelumnya jaminan belum memadai ya. Sekarang hampir seluruh masyarakat Kota Makassar memiliki jaminan sosial, pelayanan home care 24 jam dan pelayanan jamkes dari RSUD Dayak. Oke. Terus yang keenam, lorong-lorong menjadi tempat yang menakutkan dulunya katanya ya. Sekarang menjadi 2077 lorong menjadi ruang tamu baru yang dibanggakan. Oh, ini dia, karena kemarin ada beliau launching ya soal lorong ini. Oke, terus Kota Makassar
hanya menjadi followers atau pengikut kota-kota terkemuka di dunia. Sebagai pengikut aja sebelumnya. Sekarang ini poin ke-7, Kota Makassar sudah menjadi influencer, contoh yang diikuti oleh semua kota di Indonesia, terkhusus pada terobosan bagaimana inovasi unggul. Sekarang sudah menjadi kota contoh ya. Nah, bukan lagi sebagai kota pengikut, tapi kita yang menjadi corong. Yang terakhir, Kota Makassar hanya sebuah kota lokal. Nah, sekarang sudah terbukti menjadi kota dunia yang diakui oleh lembaga-lembaga internasional. Kota Makassar dinobatkan sebagai, nah ini dia, ada ini. Oke, saya tunjukin ke teman-teman. Ini yang pertama, kota cerdas di dunia, rankingnya 115 dari 150 kota cerdas di dunia. Ini kita berbicara level dunia ya. Terus kota terbahagia di dunia, ranking Kota Makassar itu ada di ranking 234 dari 250 kota. Terus kota terbaik di dunia, ini bagus ini, ranking 454 di antara 1000 kota terbaik di dunia. Oke, ini luar biasa ya. Sekali lagi disclaimer teman-teman, saya tidak mengkampanyekan beliau, saya hanya membuat sebuah konten tentang yang saya sebut ini sebagai majalah ini teman-teman ya, isinya. Nah, ini lembaran terakhir, apa mau bikin, ini cara tulisannya, apa mau bikin DP untuk Sulsel. Mungkin karena videonya akan panjang teman-teman, kalau kita kupas yang intinya saya pointer-pointernya aja bahwa Dani Pamanto disayang semua golongan, alaknya teruji dan sombereknya terbukti ya, sombereknya terbukti. Fotonya dia lagi memakai baju salah satu adat di Kota Sulawesi Selatan. Dan ini beliau berbaju dengan berbagai ini ya, saya zoom. Oke. Terus lembaran ke-7 menyatakan Dani Pamanto terbukti membawa budaya lokal mendunia. Ya ini ya, mungkin jawabannya yang menjadi perhelatan F8 kemarin ya. Konsep budaya unggul, membawa budaya Bugis, Makassar, Banda, dan Toraja bersanding dengan budaya Nusantara. Membangun 2 perahu pinisi dan 1 tongkonan rumah Toraja. Ada 4 poin. Ini disayang, DP terbukti sangat egaliter. DP terbukti mampu menyatukan semangat dan kerja sama semua suku. Baru rumah jabatan dijadikan DP untuk melayani acara semua kalangan. Oh iya ya. Terus yang kelima, DP telah membawa Kota Makassar menjadi kota ramah disabilitas, ramah anak, dan ramah lansia. Oke, ini lembar ke-7-nya. Lembar ke-7-nya ada 5 poin. Ini cukup menarik untuk kita bahas. Selalu memberi ruang besar untuk para milenial dan Gen Z. Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang mempersiapkan pemimpin-pemimpin baru. Artinya di sini kalau saya tidak salah tafsir bahwa beliau akan mempersiapkan tongkat estafet kepemimpinan untuk kita semua ya. Oke, lagi-lagi jangan biarkan Sulsel mundur lagi di tulisan di bawahnya. Terus Dani Pamanto, ini lembaran berikutnya. Nah, ini cukup menarik ya, fotonya dia lagi, bapak ini lagi melompat ya, DP lagi melompat. Terus di belakang ini sepertinya ini apa ya, Karebo Silingka atau apa ini ya, sepertinya Karebo Silingka teman-teman ya. Terus ini dia lembaran berikutnya, lembaran ke-9. Dani Pamanto, inovasinya terbaik di Indonesia, reputasinya mendunia. Di sini ada 3 poin. Oke, kita ini baca aja ya. Menjadi pembicara di berbagai negara, Kota Makassar menjadi tuan rumah event-event internasional bergengsi. Kota Makassar menjadi favorit kerjasama internasional karena keunggulan inovasinya. Oke, fotonya wow, ini US Asian, bendera di belakang beliau lagi pidato di US Asian. Ini jawaban
yang saya bilang, jika DP Gubernur Sulsel ada sudah. Apa mau Anda bikin DP untuk Sulawesi Selatan? Terjawab teman-teman. Sini apa mau Anda bikin akan membawa Sulawesi Selatan menjadi pusat pangan dunia 2030. Foto beliau, foto lagi bersama Presiden Republik Indonesia. Ini foto lengkap beliau dengan berbagai macam penghargaannya. Ini lembar 10-11, lembaran 12-13. Nah, ini cukup menarik sebenarnya ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Akan membangun, menata desa kota, jangan biarkan desa dan kota berjuang sendiri. Oke, poinnya ada sekitar 10 dan beliau lagi duduk fotonya ya. Akan membangun serentak dari 9 kawasan. Nah, 9 kawasan ini yang dia adalah jangan membiarkan pembangunan sosial tidak merata dan tidak berkeadilan. 9 kawasan untuk seluruh Sulawesi Selatan ya. 1 kawasan koridor pesisir barat, kawasan koridor pesisir pesisir selatan, kawasan koridor pesisir timur, kawasan sabuk Kepulauan Sulawesi Selatan, kawasan sabuk Gunung Lompo Batang, Bawah Karaing, kawasan sabuk Gunung Bulu Saraung, kawasan sabuk Gunung Latimojong, 8 kawasan sabuk pegunungan Verbek, dan yang ke-9 koridor subur dataran Walane. Oke, saya lihat ya zoomnya Walane. Nah ini, nah sekarang untuk selatan-selatan ini koridor pesisir selatan. Beliau bilang dari Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumpas sampai Senjai. Ini juga apa mau dia bikin tulisannya, apa mau bikin DP untuk Sulsel. Oke, ini tulisannya ada 4 ini poinnya. Membeli produk petani dan nelayan berbasis desa dengan harga terbaik menggunakan sistem Somberet dan Smart City. Yang kedua, membangun 303 pusat pembelian produk petani dan nelayan dengan sistem Somberet dan Smart City. Yang ketiga, dikelola oleh BUMD Holding dan BUMDes sebagai shareholder. Terus yang keempat, oke saya zoom, membangun hilirisasi pertanian dan perikanan di 24 kabupaten kota dengan teknologi hijau dan ekonomi biru. Akan membeli produk petani dan nelayan dengan harga terbaik. Ini ada lagi tulisan di bawahnya, saya lipat dulu teman-teman supaya bisa saya zoom. Jangan biarkan petani dan nelayan terus merugi dan menderita. Nah, ini benar dilakukan, ini berarti petani bisa berjuang ini mati-matian untuk DP ya. Oke, halaman 15 ada lagi, akan membangun SDM unggul di bidang teknologi hijau dan ekonomi biru. Oke, nanti kita akan bahas ini di video berikutnya karena durasi teman-teman ya. Nah, ini lembaran terakhir, budaya unggul Bugis Makassar, Mandar Toraja membawa keunggulan Sulsel. Ada tulisan, jangan biarkan tradisi dan budaya unggul Sulsel ditelan oleh kemajuan zaman. Ada 6 poinnya di sini dan akan kita bahas di video berikutnya. Nah, seperti ini teman-teman tampilan dari brosur yang akan dikirimkan ke seluruh rumah yang ada di Sulawesi Selatan. Sekali lagi saya bilang ini bukan kampanye, saya hanya mengontenkan dari apa yang saya dapat brosur ini. Dan saya ingatkan kepada teman-teman, ini dia tulisannya jelas. Di sini ada tulisan ini teman-teman, saya zoom ya. Saya zoom ini tulisannya seperti ini. Oke, terbacakan. Bila mana seseorang ataupun kelompok dengan sengaja melakukan duplikasi, merubah makna maupun arti dari semua konten yang ada dalam brosur ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini jelas teman-teman ya. Jadi disclaimer untuk terakhir kalinya teman-teman, saya bukan berkampanye, saya hanya mengulas apa isi dari brosur yang akan dikirimkan seorang bapak dari
pemantau ke rumah-rumah Sulawesi Selatan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa lembaran ini atau brosur ini atau majalah ini yang saya pegang dan saya videokan untuk teman-teman sebagai bahan informasi, saya ambil dan diserahkan langsung oleh Bapak Muhammad Ramdan Pemantau yang biasa dipanggil Dani Pemantau atau DP, salah satu calon gubernur Sulawesi Selatan yang memperjuangkan tidak terjadinya kota kosong di Sulawesi Selatan. Oke, kita tunggu dinamika politik berikutnya. Salam hormat dari saya dan salam ruang bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.